Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, harapannya setelah kalian melihat video ini, kalian dapat menganalisis proses pembelahan mitosis, meiosis, dan juga membedakan keduanya. Dalam rangka pertumbuhan, tubuh kita bertumbuh besar dan tinggi. Begitu pula dengan hewan dan juga tumbuhan. Nah, sel-sel penyusun tubuh kita itu mengalami pembelahan sehingga bertambah banyak. Pertambahan sel inilah yang menyebabkan tubuh semakin besar dan tinggi. Pembelahan sel juga tidak hanya terjadi pada saat pertumbuhan saja, tetapi juga pada saat sel-sel dalam jaringan tubuh kita itu rusak, sehingga akan memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, pembelahan sel juga berlangsung pada sel kelamin atau sel gamet yang bertanggung jawab dalam proses perkawinan antar individu. Nah, setelah dewasa, sel kelenjar kelamin pada tubuh manusia akan membelah dan membentuk sel-sel kelamin. Jadi, apa itu pembelahan sel? Ya, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri, baik itu pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Terdapat 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama adalah amitosis, kedua mitosis, dan juga ketiga ada meiosis. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang amitosis. Nah, amitosis itu adalah reproduksi sel, di mana sel itu membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan amitosis itu banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik seperti bakteri dan juga ganggang biru. Adapun untuk tahapannya, yaitu yang pertama, informasi genetik berupa DNA sirkuler menempel di membran plasma sel induk dan juga mulai menggandakan diri. Selanjutnya, ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma. Nah, sel akan membesar hingga mencapai 2 kali sel normal. Lalu terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama, diikuti dengan pembagian DNA baru. Nah, ketika tidak membelah, sel dalam kondisi interfase atau interfase. Oleh karena itu, pada tahapan amitosis tidak ada fase lain dalam siklus hidupnya, maka hampir seluruh siklus sel prokaryotik itu adalah dalam keadaan interfase. Selanjutnya ada pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis akan menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, ataupun reproduksi aseksual. Sel mempunyai siklus hidup. Nah, siklus sel itu terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan atau bisa kita sebut interfase, dan juga ada fase pembelahan. Kita akan bahas dulu terkait apa itu interfase. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Nah, ini merupakan fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel itu tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel akan sangat aktif melakukan metabolisme. Interfase itu terdiri dari 3 fase, yaitu ada gap 1 atau fase tumbuh pertama, ada sintesis, dan juga gap 2 atau fase tumbuh kedua. Periode antara akhir mitosis dan awal fase S itu disebut dengan G1 atau gap 1, sedangkan untuk fase G2 akan memisahkan akhir fase S dan juga awal mitosis. Pada fase G1, sel-sel belum mengadakan replikasi DNA, dan pada fase ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Nah, siklus gap 1 ini merupakan tahapan yang paling lama dengan durasi sekitar 11 sampai 12 jam. Sedangkan untuk fase S atau fase sintesis itu terjadi replikasi DNA dan prosesnya juga berlangsung lebih singkat, yaitu sekitar 8 jam. Pada fase G2 ada proses perbanyakan organel yang belum selesai di tahapan gap 1.
dan DNA juga sudah berubah menjadi 2 salinan dengan durasi sekitar 2-4 jam. Setelah melewati interfase, sel akan mengalami masa pembelahan atau fase mitosis. Nah, selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam 2 sel anakan. Pada pembelahan mitosis, terjadi karyokinesis atau pembelahan inti menjadi 2, dan juga ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah profase, kemudian metafase, anafase, dan juga telofase. Kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari profase terlebih dahulu. Nah, pada saat tahapan profase, pada awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom tersebut. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Nah, lama-kelamaan mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut sebagai benang-benang spindle. Nah, di tahapan ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Nah, setiap sentromer akan memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Pada akhir tahap profase, inti sel atau nukleus dan juga membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, benang-benang spindle akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya yang berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan metafase. Nah, pada tahapan ini nukleus dan membran inti sel itu sudah tidak terlihat. Dan ciri khas dari metafase yaitu pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel atau di bagian ekuator. Selanjutnya adalah tahapan anafase yang ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ini akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan, sehingga jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya yaitu proses telofase. Nah, pada tahapan ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, kemudian benang-benang spindle mulai menghilang dan juga membran inti sel mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang sudah terpisah tadi. Nah, kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Selanjutnya, proses sitokinesis telah selesai dan sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang bersifat diploid atau 2N. Perbedaan mitosis antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada sitokinesis saat anafase. Nah, pada sel tumbuhan itu ditandai dengan pembentukan sel plat atau sekat sel yang dibentuk oleh badan Golgi. Sedangkan pada sel hewan, sitokinesis dimulai dengan penggentingan bagian tengah membran sel dan nantinya akan terjadi tarikan mikrofilamen. Pembelahan selanjutnya yaitu meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pembelahan meiosis ini sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Adapun tahapan pembelahan sel yang pertama disebut sebagai meiosis 1 dan dilanjutkan dengan meiosis 2. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis yaitu yang pertama,
sel pasti mengalami proses interfase. Nah, pada tahapan interfase ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase G1, fase S, dan juga fase G2 dari interfase. Selama interfase, sel akan tumbuh ke ukuran dewasa dan juga menyalin DNA-nya. Dengan demikian, sel pastinya sudah memiliki satu set duplikat kromosom saat mulai mengalami meiosis. Kemudian lanjut ke tahapan meiosis 1. Nah, di tahapan meiosis 1 ini ada 4 fase, yaitu yang pertama profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Pada tahapan profase 1, ada beberapa tahapan lagi yang bisa kita singkat dengan Leydig-Pakdidik. Yang pertama yaitu fase leptoten. Nah, fase leptoten ini ditandai dengan adanya benang-benang kromatin yang berubah menjadi kromosom. Kemudian dilanjutkan dengan fase zigoten. Masing-masing kromosom itu nantinya akan mencari pasangannya sendiri yang sama dan juga sebangun atau yang serupa, yang disebut sebagai kromosom homolog. Nah, proses berpasangan ini disebut sebagai sinapsis. Kemudian lanjut tahapan yang selanjutnya yaitu adalah pakiten. Nah, pada tahapan pakiten ini, benang-benang kromosom menjadi lebih tebal dan juga jelas. Masing-masing kromosom dari sepasang kromosom homolog itu terdiri dari 2 kromatid. Di fase pakiten ini juga ada duplikasi kromosom sehingga terbentuklah juga kromosom tetrat. Selanjutnya ada fase diploten. Fase diploten ditandai dengan adanya pindah silang pada kiasma. Nah, kiasma ini merupakan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom. Adapun peristiwa pindah silang itu bisa kita sebut sebagai crossing over. Dan terakhir adalah proses diakinesis yang ditandai dengan terbentuknya benang-benang spindle dari pergerakan 2 sentriol ke arah kutub yang berlawanan. Nah, diakinesis sendiri ini diakhiri dengan menghilangnya anak inti sel atau nukleolus dan juga membran inti serta tetrat itu mulai bergerak ke bidang ekuator. Selanjutnya adalah fase metafase 1 yang ditandai dengan tetrat kromosom berada di bidang ekuator. Nah, pada fase metafase 1 ini, ujung-ujung benang spindle itu nanti akan membentang dan juga melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Lanjut untuk fase anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kembarannya masing-masing akan ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, tujuan dari anafase 1 ini adalah membagi isi kromosom yang diploid menjadi haploid. Dan yang terakhir pada fase profase 1 adalah fase telofase 1. Nah, di telofase 1 ini kromosom-kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan dan terjadi proses sitokinesis 1, yaitu setiap kromosom yang homolog nantinya dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis ini akan menghasilkan 2 sel yang masing-masing itu berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Dan kemudian ada fase interkinesis. Interkinesis merupakan tahapan di antara 2 pembelahan meiosis. Nah, di sini tidak terjadi perbanyakan atau replikasi DNA. Selanjutnya adalah proses meiosis 2. Nah, setelah terjadinya meiosis 1, kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2. Tujuannya adalah membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan yang baru. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama adalah profase 2. Pada profase 2 ditandai dengan adanya membran inti dan juga nukleolus yang lenyap atau hilang. Sedangkan sentriol akan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, lalu sentromer itu akan terikat pada benang-benang gelendong. Selanjutnya adalah tahapan metafase 2 yang ditandai dengan kromatid yang berjejer di bidang ekuator. Kemudian lanjut ke anafase 2.
yang ditandai dengan benang-benang spindle yang mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan, sehingga kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub-kutub yang berbeda. Dan selanjutnya ada tahapan akhir pada meiosis 2, yaitu telofase 2. Nah, di telofase 2 ini kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Adapun hasil akhir akan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom atau bersifat haploid dan 1 salinan DNA. Selanjutnya ada proses sitokinesis 2, yaitu di mana tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar atau yang bersifat haploid. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis berikut ini.